Memprihatinkan, akses jalan yang ada di Desa Sokasari, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, keadaannya rusak parah, dan butuh perhatian oleh pemerintah secepatnya. Keadaan Desa Sokasari sangat tertinggal dibandingkan desa-desa lainnya di Kabupaten Tegal. Selain akses jalan yang sulit, sistem perairannya juga tak kunjung diperbaiki. Akibatnya warga desa kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Menurut penuturan Kepala Desa Sokasari, Hamami, dana desa yang dimiliki oleh Desa Sokasari tak cukup untuk memperbaiki infrastruktur di desa tersebut. Karena hampir sepanjang jalan di Desa Sokasari, keadaannya rusak parah. Pihak desa sudah berulang kali mengajukan kebutuhan desanya kepada dinas serta kementerian terkait. Tak hanya kepada dinas terkait, Kepala Desa Sokasari juga berupaya mengajukan bantuan kepada anggota dewan yang ada di wilayah Tegal. Namun, hingga hari ini belum ada yang terrealisasi. Hamami, Kepala Desa Sokasari berharap agar pemerintah melalui dinas serta kementerian terkait dapat segera memperbaiki akses jalan serta sistem drainase di Desa Sokasari yang sudah sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Nama saya Hamami Bahrul Alam. Sebagai Kepala Desa Sokasari, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Kalau boleh tahu Pak, keluhannya selama menjabat Kepala Desa Sokasari ini apa Pak? Ya, keluhan di masyarakat itu sangat kompleks, banyak dinamika yang berkembang. Jadi masyarakat itu harapannya ketika ada usulan kegiatan pembangunan itu harus langsung terrealisasi. Tapi di sisi lain, kami selaku kepala desa ini terbentur dengan kebijakan oleh OPD terkait. Kami dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan desa ini sudah kami susun sesuai dengan RPJMD desa. Ada wilayah-wilayah tertentu mana yang menjadi tanggung jawab desa, mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, provinsi, ataupun sampai dengan pemerintah pusat. Kami sudah berupaya melalui bantuan usulan, bantuan keuangan, partai, namun semua itu ada proses. Nah, harapan kami masukan kepada pemangku kebijakan, khususnya yang ada di Kabupaten Tegal, di Provinsi Jawa Tengah, ataupun di kementerian-kementerian terkait. Nah, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, bahwa di situ disebutkan pemerataan keadilan pembangunan itu menyeluruh, tidak bertumpu kepada salah satu wilayah. Yang kami hadapi ketika kami mengusulkan bantuan keuangan, ya, kami maju, kami sampaikan kepada OPD terkait atau dinas terkait. Nah, rata-rata jawabannya adalah bahwa kami tidak ada punya kewenangan. Yang memiliki kewenangan adalah anggota dewan yang kaitannya dengan aspirasi. Nah, terkadang seperti ini, kalau pola ini tetap dipakai, ya seluruh kegiatan pembangunan diambil alih oleh para anggota dewan. Nah, sementara anggota dewan itu dalam rangka merealisasikan kegiatan pembangunannya, mereka punya skala prioritas. Skala prioritasnya adalah kepada wilayah konstituen. Nah, bagaimana dengan desa-desa yang kebetulan ya dukungan suaranya kepada salah satu anggota dewan tersebut tidak ada. Nah, yang jelas ini pasti tidak akan masuk skala prioritas. Nah, maka dari itu kami mohon kepada pemangku kebijakan coba supaya sistem ini dirubah.
agar porsi dalam rangka pembagian pembangunan itu merata sesuai dengan amanah undang-undang. Desa Sokasari sendiri sudah mengajukan tentang apa saja, Pak? Desa Sokasari ini kami kan ada program infrastruktur skala prioritas. Yang pertama infrastruktur jalan, yang kedua berkaitan dengan infrastruktur pembangunan irigasi bawangan Desa Sokasari. Sesuai dengan nawacita Bapak Presiden bahwa negara kita ini sedang konsen ke ketahanan pangan. Nah, termasuk program irigasi bawangan Desa Sokasari ini adalah program yang sesuai dengan nawacita Bapak Presiden. Nah, karena apa, area persawahan kami ini hampir 90% ada hujan dengan luas persawahan 600 hektar, ini tak ada hujan semua. Jadi para petani ini mengeluh kepada kami selaku kepala desa, minta tolong Bapak supaya irigasi ini bisa terrealisasi. Nah, kami pun sudah melakukan audiensi dengan Ibu Bupati Tegal, kemudian diundang OPD terkait, ada kepala dinas PU, ada PU SDA, kemudian ada PPL Pertanian Bumi Jawa yang berbidani masalah perairan. Nah, ini kami salah satu bentuk upaya kami dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Tapi kembali lagi kepada keterbatasan anggaran, karena kebetulan memang irigasi bawangan Desa Sokasari ini membutuhkan anggaran 8 miliar. Nah, untuk itu pada saat audiensi kami menyampaikan, ya diupayakan kalau memang dari pemerintah daerah anggarannya tidak cukup, mohon sekiranya kami bisa dibantu diusulkan kepada pemerintah pusat melalui DAK, dana alokasi khusus. Ya, tapi alhamdulillah sih dibuat multi year, jadi per tahun itu kami dapat anggaran, namun anggaran tersebut sangat minim. Apa yang sudah diajukan ini kepada pemerintah, apa Pak harapannya? Harapan kami, apa yang sudah kami ajukan ke pemerintah, ya baik pemerintah kabupaten, baik provinsi maupun ke pusat, ya ini tolonglah masuk skala prioritas, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang punya dampak manfaat langsung kepada masyarakat. Kemudian jalan, kami punya jalan kabupaten itu ruasnya ada 2. Yang pertama jalan ruas Kabupaten Sokasari Sembaka. Yang kedua ada jalan ruas Sokasari Bojo. Nah, ini ruas jalan kabupaten tersebut dua-duanya ini posisinya rusak berat. Dan ini sudah kami ajukan. Nah, kami pun mengharapkan manakala usulan kami ini bisa terrealisasi, maka dampaknya kan untuk warga masyarakat, dampaknya untuk pengguna jalan, terus dampaknya lagi, ya manfaatnya lagi, ekonomi juga akan berjalan baik. Nah, khusus untuk jalan Sokasari Bojo ini adalah jalan bukan hanya sebagai fungsi jalan utama saja tidak, tapi di situ ada jalur pendidikan, ada jalur ekonomi, ada jalur religi, kemudian ada jalur wisata. Nah, ini kami mohon kepada para pihak terkait memangku kebijakan supaya apa yang kami usulkan ini bisa terrealisasi. Dan sosial ini kenapa kok sampai dengan hari ini itu datanya masih banyak yang missing link. Intinya datanya masih banyak yang tidak tepat sasaran. Padahal kami pemerintah Desa Sokasari melalui operator SIP engine itu hampir setiap bulan itu melakukan verifikasi dan validasi data. Seharusnya data yang
sudah kami verifikasi dan validasi itu sebagai data yang fake, yang insya Allah peluang kesalahannya itu ya 0,01%, karena itu data langsung kami susun berdasarkan sensus, melibatkan tim pencacah lapangan yang turun langsung ke masyarakat. Tapi terkadang kami mendapatkan data dari Dinas Sosial Kabupaten yang sumbernya informasi dari Kementerian Sosial, itu datanya data lama, data yang kurang valid. Nah, yang saya tanyakan, buat apa operator desa melakukan verifikasi dan validasi data yang setiap per 3 bulan kami kirim melalui si Kenji, ya, kemudian melalui si DJ provinsi, tapi datanya masih selalu ada missing link. Nah, untuk itu kami berharap kepada dinas terkait yang menangani masalah bantuan sosial, khususnya PKH, BPNT, terus LTRH, minta tolong diperbaiki lagi sistemnya. Ya, terkadang sistem juga pengaruh, Pak. Ketika sistem itu dibuka, Pak, ya, untuk verifikasi dan validasi data kita ngirim data, itu waktunya terbatas, waktunya mendadak. Nah, ketika kita kirim itu ada servernya loading, ya, kadang data bisa terkirim itu setelah jam 3 pagi, jam 4 subuh, ya, karena ya saya memahami itu, menyadari itu, karena mungkin kalau seluruh Indonesia saat itu bersamaan mengirimkan data. Nah, supaya hal itu tidak terjadi berulang-ulang, seyogyanya dari Dinas Sosial atau dari Kementerian Sosial, khususnya bidang data, ketika akan menyampaikan program tentang kevalidan data, itu waktunya, tolong spare waktunya dibagi agak panjang, durasi waktunya, Pak, untuk input. Yang kedua, untuk menghindari sistemnya error atau loading atau nge-hang, itu kalau bisa di mapping, Pak, dalam artian tidak dalam satu hari yang sama, skupnya secara nasional, semuanya ngirim data. Ya, yang jelas pasti trouble, Pak. Nah, itu coba, ini masukan untuk Kementerian Sosial dan bidang datanya untuk membuat mapping jadwal waktu. Contoh misalkan untuk Jawa Tengah ini ada 10 kabupaten. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung hari itu di hari yang sama data semua dikirim. Ya kasihan, Pak. Kasihannya apa? Kami operator desanya. Karena data kami harus masuk, jadi siapa yang duluan? Nah, itu terkadang loading waktunya, Pak, sampai dengan jam 4 subuh. Begitu. Mudah-mudahan masukan saya bisa didengar oleh para pihak pemangku kebijakan. Sebelumnya mohon maaf manakala ada saran masukan kami yang sekiranya nanti dapat menyinggung para pihak, kami mohon dimaafkan. Tujuan kami adalah untuk kemudahan, untuk manfaat masyarakat, tidak punya tendensi apapun. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Tim Sanra TV melaporkan.